Di bab ke-6, kita melihat sisi paling rapuh dari sebuah penantian. Asmara Jati menceritakan tentang situasi di rumahnya semakin mencekam. Kabar angin mulai beredar, ada aktivis yang dibebaskan, ada yang muncul kembali dalam kondisi trauma, dan ada yang sekedar memberikan kabar dari kejauhan. Setiap ada berita bahwa salah satu kawan laut kembali, hati Asmara dan orang tuanya seolah terbang tinggi. Mereka menunggu. Mereka menyiapkan kamar laut. Mereka menyiapkan makanan kesukaannya, menyiapkan harapan. Namun setiap kali yang datang bukanlah laut. Harapan itu hancur berkeping-keping. Bab ini menggambarkan betapa kejamnya harapan palsu bagi mereka yang ditinggalkan. Salah satu adegan paling ikonik di bab ini adalah ritual makan malam keluarga. Ibu Asmara tetap menyajikan piring untuk laut, seolah-olah ia akan pulang dan duduk di kursi itu kapan saja. Bagi orang luar, mungkin ini terlihat seperti kegilaan, tapi bagi Asmara, ini adalah satu-satunya cara untuk ibunya tetap waras. Asmara melihat bagaimana penderitaan ini menggerogoti kesehatan fisik dan mental orang tuanya. Ia harus menyeimbangkan perannya sebagai anak yang berduka, sekaligus sebagai pelindung bagi orang tuanya. Inilah realita pahit dari keluarga korban penghilangan paksa. Mereka tidak bisa benar-benar berduka karena mereka tidak tahu apakah mereka harus menangisi kepergiannya atau menunggu kedatangannya. Asmara tidak tinggal diam. Di bab ini, ia semakin aktif mencari petunjuk. Ia menemui pihak-pihak yang mungkin tahu keberadaan laut. Ia masuk ke lorong-lorong gelap birokrasi, berbicara dengan orang-orang yang ketakutan dan menyadari bahwa banyak orang yang sebenarnya tahu tapi memilih untuk menutup mulut dalam keamanan diri sendiri. Asmara sadar bahwa di balik hilangnya laut ada sistem besar yang bekerja untuk membungkam kebenaran. Ia mulai melihat bahwa bukan hanya kakaknya yang hilang, tapi kejujuran dan kemanusiaan di negeri ini juga sedang dihilangkan secara perlahan. Bab 6 ini diakhiri dengan sebuah momen keadaan yang sangat pahit. Asmara mulai menyadari bahwa hanya mungkin kakaknya tidak akan pernah kembali, namun bukan berarti ia akan berhenti mencari. Bab ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang mengubah bentuk kesedihan menjadi tekad. Jika di awal bab Asmara hanya mencari sosok fisik kakaknya, di akhir bab ini ia mulai mencari jawaban yang lebih besar, keadilan. Penutup bab ini akan membuat para pembaca merenung tentang betapa berharganya sebuah kepastian, bahkan jika kepastian itu adalah sesuatu yang